Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari pandemi COVID-19. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas akhir perang dingin. Akhir dari perang dingin yaitu tahun 1989, di mana dua negara adidaya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet mendeklarasikan berakhirnya perang dingin setelah berbincang 2 hari di pertemuan puncak Malta. Pada konferensi pers bersama yang diadakan di kapal layar Soviet Maxim Gorky, kedua pihak menyatakan akan mengurangi jumlah pasukan dan persenjataan di Eropa. Pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev mengatakan ia tidak akan pernah menyulut perang terbuka dengan Amerika. Dampak perang dingin. Dampak perang dingin dalam politik global, dampak perang dingin dalam ekonomi global, dampak perang dingin bagi bangsa Indonesia. Dampak perang dingin dalam politik global. Yang pertama, Amerika Serikat menjadikan negara berkembang sebagai negara demokrasi. 2. Amerika dan Uni Soviet menjalankan politik pecah belah di beberapa negara konflik untuk melancarkan kepentingannya. Contohnya seperti negara Jerman pecah menjadi 2, menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Vietnam pecah menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Demikian juga dengan Korea, juga pecah menjadi 2, Korea Utara dan Korea Selatan. 3. Uni Soviet mencanangkan pembangunan negara-negara komunis melalui rencana 5 tahun. 4. Pembangunan tembok Berlin untuk mempertegas pemisahan Jerman Barat sebagai negara demokrasi dan Jerman Timur sebagai negara komunis. Dampak perang dingin dalam ekonomi global, yaitu muncul negara adikuasa yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. 2. Menghambat hubungan kerjasama ekonomi antara Eropa Timur dan Eropa Barat. Munculnya negara adikuasa membuat perekonomian dunia dikuasai para pemegang modal, investor. Mereka menginvestasikan modal ke negara-negara berkembang. Menghambat hubungan kerjasama ekonomi antara Eropa Timur dan Eropa Barat. Perekonomian dunia akhirnya dikuasai pemegang modal atau investor. Negara-negara Eropa khawatir jika wilayahnya akan dijadikan sasaran adu kekuatan 2 blok, yaitu blok Barat dan blok Timur. Dampak perang dingin bagi bangsa Indonesia. Dampak politik. Amerika Serikat melibatkan diri dalam perundingan Renville, sedangkan Uni Soviet terlibat dalam peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948. Dampak ekonomi, yaitu penerapan sistem ekonomi yang berubah-ubah pada awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru. Bentuk peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Indonesia aktif dalam gerakan non-blok atau yang disingkat GNB. Hal ini sesuai dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik Indonesia adalah politik luar negeri bebas dan aktif. Jadi dalam gerakan non-blok, Indonesia termasuk perintis dari GNB. Kemudian Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT ke-10 GNB. Kemudian peran aktif Indonesia yang ketiga pernah menjadi ketua GNB tahun 1992 sampai 1995.
Indonesia juga aktif dalam ASEAN. Peran Indonesia yaitu pendiri ASEAN, kemudian perintis pembentukan ZOFAN. Ketiga, penyelenggara KTT ke-1 ASEAN. Keempat, tuan rumah ASEAN Ministerial Meeting. Ke-17, kemudian penyelenggaraan Jakarta Informal Meeting atau yang dikenal dengan JIM. Ini dalam upaya menyelesaikan konflik yang ada di Kamboja. Bentuk peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Indonesia aktif dalam kerjasama kawasan Utara Selatan, yaitu dengan berupaya menghidupkan kembali dialog kawasan Utara Selatan berdasarkan hasil KTT GNB tahun 1992. Kemudian aktif dalam menyelesaikan konflik Palestina, yaitu dengan cara mengirim pasukan Garuda 1 untuk meredakan konflik di Timur Tengah, mendukung resolusi Majelis Umum PBB tentang isu Palestina, dan mengirim utusan Palestina ke negara Arab. Sebuah kata mutiara di akhir materi, perdamaian tidak hanya lebih baik daripada perang, tetapi jauh lebih sulit. Oleh karena itu anak-anak, kalau kita bisa berdamai, lebih baik hindari perang, karena dampak yang ditimbulkannya akan sangat luar biasa. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.